Halo, nama gue Daniel. Gue Feni. Hari ini kita bakal bacain tweet horor. Hari ini kita bakal bacain tweet horor dari @arangga_arya. Tweetnya yang pertama bilang, kalian pasti pernah melihat penampakan entah secara langsung atau di video. Penampakan itu biasanya ya emang makhluk halus. Lalu apa kalian pernah lihat manusia masih hidup berubah jadi pocong? Mampus. Ini mampus. Ini benar-benar terjadi saya saksi hidupnya. Yakin. Ada baiknya kalian tidak perlu serius saat membaca ini, oke. Jika merasa bahwa pengalamanku ini sangat menakutkan, anggap saja ini berita bohong dan gak pernah benar-benar terjadi. Anggap ini hanya sebuah cerita dongeng pengantar tidur. Mampus, dongeng pengantar tidur horor. Di sini Pak Arya masih muda dan imut-imut gitu. Oke. Seperti kata gue di awal tadi, gue mau cerita pengalaman gue waktu gue jadi tour guide pendakian ke Gunung Salak. Dimana salah satu orang yang gue kawal itu jadi pocong. Gue nggak pakai gambar-gambar gitu, emang gak ada dokumentasinya dan bisa kalian bayangin sendiri bentuknya. Gimana sih maksudnya jadi pocong gitu? Februari 2008, waktu itu gue masih kelas 2 SMA. Sebetulnya waktu itu sekolah gue lagi siap-siap mau study tour ke Jogja. Sayangnya gue nggak ikut, soalnya gue nggak punya biaya. Waktu itu biaya ke Jogja sekitar 400 atau 500 ribuan. Hashtag Pak Arya dulu miskin. Sekarang juga masih sih. Betul, gue orang yang nggak mampu. Sebelum berangkat ke Jogja pernah kumpul di masing-masing kelas. Gue jadi salah satu bully anak-anak karena di kelas cuman gue satu-satunya yang nggak ikut ke Jogja. Sedih. Wali kelas gue pun ngeledek gue, harusnya kamu nabung dari dulu, yang lain ikut ke Jogja, kamu dong yang enggak. Orang tuamu berarti nggak sayang kamu. Seisi ruangan ngetawain gue, jahat banget sih gurunya. Hati gue sebetulnya hancur diledekin kayak gitu. Gue marah, gue kesel, gue pengen berhenti sekolah aja. Kan? Tapi gue coba kuat, gue coba bertahan, gue maksain senyum padahal gue pengen banget nangis, kesel gue, mereka nggak tahu keadaan gue kayak gimana. Waktu itu gue tetap berangkat ke sekolah walaupun nggak dikasih uang jajan. Anak-anak juga sering ledek gue karena gue nggak pernah ikut ke kantin. Sedih banget. Iya sedih banget. Kalau lebih sedih ini sih. Keadaan ortu waktu itu sulit banget, sampai kita sekeluarga jarang makan. Dari situlah gue mulai puasa Daud. Awalnya emang bukan karena mau ibadah, tapi daripada kelaparan yang mending gue puasa. Lama-lama gue jadi kebiasaan puasa. Yang kayak gimana sih puasa Daud? Senin Kamis. Oh. Bukan, selang-seling. Selang-seling puasa enggak puasa. Oke. Selang-seling nih. Di saat anak-anak yang lain kalau pulang sekolah pada main, gue udah kerja. Kerja ini, kerja itu, uangnya buat nyokap sama adik perempuan gue. Kalau ada sisa, gue suka kumpulin buat bayar SPP atau bayar buku LKS. Dikit-dikit gue juga nabung di kaleng bekas susu. Sedih banget. Ya ampun. Waktu SMA, gue nggak pernah bawa tas. Semua buku gue taruh di bawah meja. Gue juga cuma punya sepatu satu. Udah rusak juga. Sering gue ke sekolah pakai sendal. Kaki gue perban biar ada alasan nggak pakai sepatu. Padahal kaki gue gak kenapa-napa. Yang betul itu sepatu gue belum kering dan rusak. Waktu SMA gue cari uang dari jualan kantong plastik, koran, ojek payung, jual kembang, kuli panggul, sampai ngumpulin gelas aqua. Semua gue lakuin yang penting dapat uang. Nah di hari keberangkatan studi tour ke Jogja, sekolah kan libur, gue kerja di pasar. Oke. Gue jadi kuli panggul. Pas gue lagi sibuk panggul terigu, ternyata ada kakak kelas gue yang lihat, dia cewek, dia nyamperin gue lalu nanya, Arya lagi ngapain? Arya nggak ikut ke Jogja. Nanti malam Arya ke rumah kakak, ini alamatnya, ini nomor HP kakak, ini ongkosnya. Arya ke rumah ya.
Selesai kuli di pasar, gue belanja sayuran sama beras buat di rumah. Gue pulang cuma buat ganti baju doang. Gue langsung ke rumah kakak kelas gue itu, dia bilang kalau Arya butuh apa-apa bilang ke kakak ya. Nah di situ gue ketemu sama abangnya di kanan, terus ngobrol deh kita. Abangnya bilang, Arya tetap semangat, sekolah yang bener, nanti keluarga kita pasti bantu. Oh iya, Arya mau ikut ke Gunung Salak nggak? Abang ada kerjaan, Arya temenin abang. Intinya gue dapat kerjaan jadi tour guide ke Gunung Salak, bayarannya 5.000 untuk 4 hari 3 malam. Oh lumayan lah. Coba gue pulang bawa perlengkapan, paginya Paginya langsung ke rumah si abang lagi. Kita ketemuan sama anak-anak yang mau naik gunung itu di Lido. Total ada 9 orang, gue berdua sama si abang yang punya acara ada 7 orang, 4 orang, 3 cewek dari Jakarta. 4 cowok 3 cewek. 4 cewek, 3 cewek, 4 cowok, 3 cewek. Waktu itu badan gue kecil, gue jadi tukang bawain logistik. Meskipun berat, gue paksain demi uang. Sesekali cewek-cewek yang ikut rombongan tanya, Arya berat nggak? Gue senyum sambil bilang, udah biasa kak, padahal berat banget itu. Ya Allah sedih. Singkat cerita, kita nyampe gunung jam 5 sore dan langsung bikin tenda soalnya udah gelap. Selesai bikin tenda, gue nyari kayu bakar buat api unggun nanti malam. Di malam pertama kita semua 9 orang kumpul keliling api unggun. Semua senang-senang main gitar, bakar jagung, juga minum bandrek. Oh iya, di rombongan itu gue yang paling muda, gue 17 tahun waktu itu. Sementara yang lain umurnya dari 23 sampai 25, abangnya kakak kelas gue yang paling tua. Di malam itu kita bikin game, peraturannya semua harus jawab jujur dengan pertanyaan yang diberikan. Kalau nggak mau jawab, hukumannya mukanya dicoret pakai spidol. Oh, oke lah. Game dimulai, botol diputer. Pertama botol ngarah ke cowok satu, dia nanya ke cewek yang namanya Mita. Si cowok nanya, apa di sini ada cowok yang kamu suka? Kalau ada sebutin namanya, mampus. Mita jawab ada, tapi dia nggak bilang siapa namanya, cuma ngasih petunjuk, cuma mereka yang tahu. Dipaksa pun Mita nggak mau jawab. Singkat cerita, botol terus diputar, semua kebagian bertanya dan juga nggak jawab. Karena udah malam, kita sepakat itu putaran terakhir, botol diputar berhenti di cewek yang namanya Laras. Oke. Laras nanya ke cewek yang satu lagi, namanya Ririn. Banyak ya. Laras nanya, Rin, apa yang paling Ririn takutin? Semua bilang, serem. Sambil senyum, Ririn jawab, Ririn takut kalau nanti Ririn mati, Ririn jadi hantu penasaran, gentayangan, terus nakut-nakutin kalian. Udah Ririn bilang gitu, tiba-tiba angin kencang, turun kabut pula, game selesai. Semua bubar pada masuk ke tendanya masing-masing. Suasananya makin mencekam, gimana nggak horor. Suara binatang dan suara-suara lainnya mulai jelas terdengar. Iyalah. Singkatnya, itu malam jadi malam yang bikin tidur jadi nggak tenang. Di malam keduanya, keanehan mulai jelas terasa. Berapa malam sih? Waktu itu Ririn nyariin mantelnya. Dia tanya, ada yang lihat mantel Ririn nggak? Dicari kok nggak ada ya? Semua cewek masuk ke tenda nyari mantelnya Ririn, tapi mantel nggak ketemu-temu juga. Terus Ririn bilang, aduh itu mantel kesayangannya bapak, Ririn belum minta izin sama bapak, kalau hilang gimana? Semuanya ikut nyari, semua tas diperiksa, semua sudut tenda diperiksa, tapi tetap aja nggak ketemu. Karena udah malam juga, semuanya sepakat besok pagi mau nyarinya lagi. Oke. Semua pada istirahat. Di sana kita bikin 3 tenda. Tenda pertama sebelah kiri itu gua sama si abang, tenda cewek di tengah dan tenda cowok paling kanan. Di saat yang lain masuk tenda, gue nggak tahu mereka udah tidur apa belum. Gue sama si abang ngobrol, lagi asik ngobrol si abang ngeliat sesuatu, terus nanya ke gue, Arya, abang nggak salah lihat kan itu apaan ya? Anjir males nih. Gue juga lihat, kaget gue ternyata ada yang ngelayang itu warna putih. Pertama gue nyangka itu pocong atau kuntilanak, ternyata yang ngelayang itu mantelnya warna putih. Gue nanya ke si abang, bang itu mantel Ririn kali, ambil yuk bang. Terbang ya? Iya. Si abang bilang jangan diambil,
kayak mantel itu dipakai sama jin, jangan disamperin, takut ada apa-apa, biar besok aja. Gue ya udah nurut aja, orang gue juga takut mau ngambil tuh mantel. Itu mantelnya ngelayangnya lumayan lama. Gua sama si abang ngeliatin aja terus tapi nggak berani ngambil. Mantelnya sempat muterin tenda cewek terus hilang gitu aja. Nggak tahu kemana tuh mantelnya pergi. Si abang gemeteran ngomong nggak jelas, apalagi gue takutnya kayak gimana tahu. Ih, udah mulai serem ya. Si abang bilang, Arya baca doa. Abang tidur duluan ya. Arya jaga sampai jam 2. Nanti kalau ada apa-apa bangunin abang. Gue sama si abang gantian ronda, gue jaga pertama. Si abang udah ngorok aja, gue masih ketakutan karena ngeliat mantel ngelayang. Mantel Ngelayang. Gue giliran jaga, tapi gue nggak sendirian. Gue ditemenin sama Roko dan Bandar. SMA gue udah ngerokok. Gak lama, 2 cewek keluar, Ririn sama Laras. Mereka pengen kencing, katanya minta anter. Astaga, nyusahin banget. Di gunung kan gak ada WC umum kayak terminal. Mau gak mau kita harus turun ke sungai. Ya Allah. Sebelum ke sungai gue bangunin si abang. Dia molornya kayak kebo, susah dibangunin. Mau gak mau gue lah yang nemenin mereka berdua ke sungai. Jaraknya lumayan jauh, gue jalan paling depan. Di perjalanan tiba-tiba ada orang manggil, Rin tunggu. Kita berhenti, melihat ke belakang gak ada siapa-siapa. Laras nanya, siapa yang manggil Rin? Si Mita kan lagi tidur. Ririn bilang, gak tahu. Ayo cepetan, gue udah gak tahan. Pas nyampe di sungai mereka kan buang air, gue jaga. Jaraknya ada mungkin 5 atau 10 meter. Tahu-tahu Ririn bilang, itu apa putih? Nah, gue kaget. Aduh, malam-malam putih lagi. Ternyata yang putih itu mantelnya Ririn. Mantelnya ada di sebuah batu yang lumayan gede di tengah-tengah sungai. Yang ambil mantelnya ya gua. Dia yang disuruh. Dia bilang, ini mantel siapa yang naruh sini sih? Bercanda keterlaluan Gue gak banyak ngomong, padahal sebelumnya gue sama si abang ngeliat sendiri kalau tuh mantel ngelayang sendiri. Udah dari sungai, kita kan balik ke tenda. Di dekat api unggun ada Mita. Ririn nanya, Tak, lu tadi pas gue mau ke sungai lu manggil gue ya? Mita jawab, orang gue baru bangun, kaget lu berdua gak ada. Ini gue lagi bikin bandrek. Padahal tuh suara jelas banget. Kembali gue silent mulus seksi gue ini. Gak banyak omong, mereka masuk ke tenda. Gue nggak bisa molor, masih kepikiran mantel yang ngelayang. Suara yang manggilin sama gimana bisa itu ada mantel ada di sungai. Iya. Singkat cerita, di malam ketiga lah yang bikin gue nggak pernah lupa sama kejadian Gunung Salak dan nggak pernah mau lagi nginjek Gunung Salak. Cukup itu yang pertama dan terakhir. Aduh. Semuanya lagi kumpul keluar ngelilingin api unggun, kita berbagi cerita sambil menikmati kopi, udang jahe, dan singkong bakar. Gak kerasa udah jam 2, Ririn bilang, dingin banget ya, tunggu aku mau pakai mantel dulu. Ini mantelnya. Dia masuk ke tenda, awalnya nggak ada yang aneh. Semua terkejut pas Ririn tiba-tiba ngejerit. Kita semua ke situ, kan, ke tenda cewek. Di dalam tenda, Ririn kayak yang kesurupan, dipegangin sama banyak orang, tapi semuanya pada nggak kuat nahan. Tenda sampai rusak. Ririn teriak, lepasin. Dia nyoba ngelepasin mantelnya, tapi nggak bisa lepas juga. Kita semua bingung, kita semua panik, gue apalagi. Ririn loncat-loncat kayak pocong, kita kejar, dia loncatnya jauh. Dia nangis sambil bilang, tolongin, bukain mantelnya. Terus dia loncat ke salah satu pohon. Pohonnya lumayan tinggi. Dia duduk di pohon, nangis sambil bilang, tolong, lepasin, tolongin Ririn. Si abang coba manjat pohon dibantu sama cowok-cowok lain. Belum juga naik Ririn, dikit-dikit berubah jadi pocong. Astaga. Sampai sekarang gue masih suka kebayang kejadiannya cepet banget. Gue takut, gue juga bingung gimana mungkin orang tiba-tiba jadi pocong. Langsung jadi pocong dia. Semuanya panik, semuanya pada berdoa, tapi masalahnya nggak berhenti gitu aja. Mana Ririn yang udah jadi pocong nangis terus, tolongin Ririn. Kita bingung nolonginnya gimana. Ceweknya kan tinggal 2, Mita pingsan, Laras terus-terusan nangis sambil manggil Ririn yang udah jadi pocong. Ririn nyebut, Ririn istighfar, Ririn turun. Pokoknya suasana kacau balau. Yang cowok juga pada bingung. Mita pingsan, Laras nangis, Ririn udah jadi pocong beneran.
panik, api unggun mati. Senter semua nggak ada yang bisa nyala, gelap total. Ririn yang udah jadi pocong nangis terus minta tolong. Lama kelamaan pocong itu hilang. Tahu-tahu ada lagi, hilang lagi, ada lagi. Pindah-pindah tempat, nggak berhenti nangis. Semua makin panik, takut. Iyalah, parah banget ini sih. Waktu itu gue juga nangis, nggak lama Mita sadar terus bilang pengen pulang, kenapa Ririn jadi gitu, kita bingung. Di situ kita mutusin buat turun gunung, mau nyari bantuan, ngeberesin semua perlengkapan, gelap total, jam 3 atau jam 4 pagi kita turun gunung. Oh, jadi ini ninggalin Ririn. Perjalanan turun gunung pun bikin gue takut. Gue juga terus-terusan nangis. Gimana nggak nangis? Pocongnya ngikutin terus. Tapi dia ngelayang dari pohon ke pohon lain sambil nangis. Dia bilang, jangan ninggalin Ririn ikut pulang, tolongin. Astaga, horor banget ini. Jadi kayak ngomong kayak Ya Allah, serem banget. Mita sama Laras nangis terus-terusan sambil jalan. Mereka ngomong, kasihan Ririn, tolong Ririn apa, jangan ditinggal, kasihan. Ya kita mau nolong gimana, jadi pocong, dikejarnya susah, nggak tahu caranya. Ya bener sih. Singkat cerita, kita udah di perkampungan, salah satu HP bunyi. HP-nya Ririn, mampus ya Ririn. Yang telepon ternyata bapaknya Ririn nanyain posisi di mana. Di situ gue dengar bapaknya ngomong, mana Ririn? Kalian ke gunung ya? Bilangin ke Ririn jangan pakai mantel bapak. Aduh, mantel kan. Yang terima teleponnya Laras bilang, Pak nggak tahu kenapa Ririn tiba-tiba jadi pocong, kita nggak tahu nolonginnya gimana. Bapak Ririn marah, anjing kali ya. Iya. Kasih tahu saya alamatnya, saya ke sana sekarang. Harusnya hari itu anak-anak yang camping udah pulang ke Jakarta, tapi kita semua kumpul di rumah si abang dulu. Nungguin bapaknya Ririn datang. Jam 8 pagi bapaknya Ririn nyampe rumah si abang. Dia bilang, kalian pulang aja, soal Ririn itu urusan saya. Bapaknya kuncen. Setelah anak-anak pulang, bapaknya Ririn kan datang sama beberapa orang. Gue sama si abang ngejelasin kronologi Ririn jadi pocong. Di situ gue baru tahu kalau ternyata bapaknya Ririn itu adalah pemuja, dan mantel yang dipakai sama Ririn itu adalah mantel yang nggak boleh dipakai, alias Gima. Oh, pantesan. Intinya, selain bapak Ririn, siapapun yang pakai mantel itu pasti jadi pocong. Terus bapaknya bilang, kalau seminggu nggak bisa nemuin Ririn, nggak bisa lepasin mantelnya, Ririn pasti mati. Di situ bapaknya Ririn sama orang-orang yang ngedatengin semua orang pintar di daerah gue, ngasih sayembara, siapa yang bisa nangkep pocong dan bisa ngelepasin mantelnya. Orang yang sanggup nolong Ririn, dia mau apa aja, minta apa aja pasti dikasih. Gue yang baru turun gunung, mau nggak mau harus naik lagi, soalnya kejadiannya di gunung. Bapaknya yakin kalau Ririn masih ada dan diem di sana. Astaga. Kita bikin tenda lagi. Pertama gue bikin tenda buat camping, ini bikin tenda lagi buat nangkep pocongnya Ririn. Gue waktu masa 17 tahun udah ikut terlibat sama hal-hal yang di luar nalar dan menyangkut nyawa seseorang. Pas malam, kita semua jalan keliling gunung. Bukannya pocongnya Ririn yang kita temuin, malah yang lain, mampus. Kalau gue sendirian yang lihat, nggak tahu deh kayak apa jadinya. Gue lihat kayak kakek-kakek, tubuhnya tinggi bener, hampir setinggi pohon yang ada di gunung. Astaga. Gue meremin mata karena gue nggak tahan liat ukurannya. Tangannya megang kayu gitu. Gue juga dengar kakek yang badannya tinggi itu suaranya ngeraung-ngeraung gitu. Dia komunikasi sama orang pinter yang dibawa sama bapaknya. Gue yang merem dibilangin sama orang pinter, Arya jangan merem. Dia marah soalnya Arya merem. Kalau Arya takut buka mata aja tapi ngeliatnya ke bawah. Si kakek itu marah karena dia bilang kalau gue nggak sopan, nggak mau lihat mukanya. Ya bener, yang bener aja tuh. Gue buka mata, liatin tanah, gue nangis kayak anak kecil nggak bisa nahan takut. Komunikasi orang pintar sama makhluk menjaga gunung itu lumayan lama. Udah selesai orang pintar yang ngerangkul, gue sambil bilang udah jangan nangis lagi, udah nggak ada, saya lupa nutup mata batin Arya. Dari situ rombongan kan kumpul. Gue dengar obrolan orang pintar sama bapaknya Ririn. Ternyata Ririn diusir, dilemparin sama penjaga gunung. Penjaga gunung nggak terima adanya Ririn di gunung karena Ririn jadi pocong. Bukan dari proses mati, Ririn hidup di dua alam. Ya Allah. Habis ya? Udah habis. Jadi kayak endingnya si Ririn ini udah Oh, Ririnnya Nggak balik. Nggak balik. Anjir, mati dong. Kan katanya kalau Hidupnya lebih di dari dua arah gitu, dua alam.
Nggak ngerti juga sih ini. Jadi pokoknya terakhir tweetnya kayak gitu. Jadi Oh, gantung. setelah tweet ini orang-orang pada nanya nih kelanjutannya apa nih, kelanjutannya apa? Nggak ada tweet. Itu gantung. Ih, kesian banget sih Riri. Serem nggak ceritanya? Jadi Gimana kayak sih? kalau dia bayangin kayak dia berbentuk pocong tapi tetap bisa ngomong gitu kan, bisa minta tolong. Tapi nggak bisa gerak. Kayak loncat gitu. Dia serem Kayak setengah kesurupan gitu loh. Enggak, jadi kan dia kan kalau udah lewat dari 10 hari kan dia 6 hari. 7 hari. 7 hari kan mati dong. Iya. Berarti dia jatuhnya udah mati. Cuma sama penjaga gunung itu nggak diterima. Kesian banget sih dia. Gila. Oke, itu aja segmen baca tweet horor hari ini. Terima kasih Serem. udah nge-share. Bye. Ah. Bye.